Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa li ta'ifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqih bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan bi dauri ma'alimil iman. Amma ba'd, ikhwatal iman wa ikhwatal kiram, wahai pemirsa dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman pada Allah, sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Padahal kami, kata Allah, telah menguji orang-orang yang sudah mendahului mereka, orang-orang yang sebelum mereka, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui mana orang-orang yang benar-benar jujur dan mana orang-orang yang dusta dalam keimanan mereka. Ikhwatal iman wa ikhwatal kiram, afani Allah iyyakum ajma'in. Ayat ini menjelaskan kepada kita arti sebuah konsekuensi yang benar-benar harus dihadapi oleh seorang hamba yang mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya untuk membuktikan sudah sejauh mana keimanannya kepada Allah. Apakah keimanannya benar-benar murni dari keyakinan hatinya sendiri, ataukah hanya ikut-ikutan yang tidak tahu mana arah jalan serta tujuan? Coba kita pikirkan, coba kita renungkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang terdahulu. Mereka rela dihina, mereka rela dicaci, dicemooh, bahkan diperangi, sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di antara mereka ada yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditinggal sanak keluarga, istri, karena sebab penyakit yang dideraknya, karena sebab penyakit yang dialaminya, sehingga karena penyakit itu keluarganya berpaling darinya, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Bahkan dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini sahih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan tercantum dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad kana man qablakum la yumshatu bimishatil hadid ma duna idhamih min lahmin aw asabin ma yasrifuhu dzalika an dinihi. Subhanallah. Dan sungguh telah terjadi pada umat-umat sebelum mereka suatu ujian, suatu musibah. Di antara mereka ada yang disisir, ada yang disayat dengan besi panas, sehingga terkupaslah daging-dagingnya, kulit-kulitnya, bahkan hampir masuk ke dalam tulangnya. Akan tapi semua itu tidak membuat mereka berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa yudha'al minsharu ala mafriki ra'sih fayushakku bithnain ma yasrifuhu dzalika an dini. Subhanallah. Dan di antara mereka ada yang diletakkan di atas kepalanya gergaji, sehingga digergajilah kepalanya dan terbelah menjadi dua. Namun semua itu tidak membuat mereka goyah, tidak membuat mereka putus asa. Mereka tetap teguh, mereka tetap kokoh keimanannya. Demi mempertahankan keimanannya, mempertaruhkan keimanan, mereka rela untuk diuji, untuk ditimpa musibah itu. Wahai pemirsa dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, ujian yang Allah berikan kepada hambanya itu berbeda-beda bentuknya. Dan di antara bentuk ujian yang akan kita sampaikan cuma dua. Karena yang dua ini termasuk musibah yang di antara yang paling penting. Maka yang pertama adalah ujian yang berbentuk perintah Allah, ujian yang berbentuk perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala
perintahkan kepada para wanita muslimah, khususnya bagi para pemudi, hendaknya mereka mengenakan jilbab-jilbab mereka, mengenakan pakaian-pakaian yang bisa menutup seluruh aurat mereka, karena seluruh aurat wanita itu adalah, karena seluruh badan wanita itu adalah aurat, sehingga harus ditutup, dijaga, kecuali wajah sama telapak tangan, meskipun ada khilaf para ulama antara wajah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara tegas berfirman dalam Al-Qur'an mengenai tentang ayat hijab. Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah, qul, bentuk perintah yang dalam kaidah usul al-aslu fil amril wujub, dan segala bentuk perintah itu wajib. Maka Nabi SAW diperintahkan Allah, katakanlah, perintahkanlah kepada anak-anakmu, istri-istrimu, anak perempuanmu, dan wanita-wanita mukminah, hendaknya mereka ditambah dengan kalimat ala, alihinna, bentuk wajib. Hendaknya mereka, wajib bagi mereka untuk mengenakan jilbab-jilbab mereka, pakaian yang bisa menutup seluruh aurat mereka. Namun lagi-lagi di antara sebagian wanita kaum muslimin, mereka beralasan, berdalih, lagi-lagi mereka beralasan, berdalih dengan dalih yang tidak masuk akal. Apa sebagian mereka mengatakan, ini sudah ketinggalan zaman, sudah kampungan, sudah tidak modis, bahkan ini adalah budaya Arab. Benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang manusia? Apa kata Allah di dalam surah Al-Kahf? Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Sungguh kata Allah, kami telah menjelaskan kepada manusia dengan berulang-ulang akan perkara, akan perintah yang terkandung dalam Al-Quran, berbagai perumpamaan, berbagai contoh kita utarakan kata Allah. Namun kebanyakan manusia mereka malah mendebat, mereka beralasan demi meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Tidakkah para wanita kaum muslimin tahu sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi wanita yang tidak mau menutup aurat mereka, malah mengumbar-umbarkan demi berhias bersolek di hadapan orang-orang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma," kata Nabi. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, kata Nabi. Heran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Ada suatu kaum yang membawa cambuk dari neraka, diperumpamakan seperti ekornya sapi. Yadribuna bihan nas. Mereka memukul dengan cambuk itu manusia yang ada di dalamnya. Lalu pembahasan yang kita akan bahas yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailat. Dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, sehingga mencuri perhatian para kaum laki-laki yang berpenyakit hatinya, sehingga terjadilah apa yang terjadi, perzinahan merebak di mana-mana. Yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, ya, maknanya adalah seorang wanita yang berpakaian dengan pakaian yang menyerupai warna kulitnya. Mana yang kedua, wanita yang berpakaian dengan pakaian yang ketat sehingga menampakkan lengkuk tubuhnya. Yang ketiga, maknanya adalah wanita yang berpakaian dengan pakaian yang bisa menarik pandangan kaum laki-laki. Lalu Nabi SAW melanjutkan, ru'usuhunna ka'asminatil bukhtil ma'ilah. Kepala-kepala mereka diperumpamakan seperti punuknya unta. Rambutnya, artinya rambutnya mereka dihias-hias. Lalu Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengancam mereka, la yadkhulnal jannah wala jidna rihaha. Maka mereka tidak akan masuk ke dalam surga, apalagi mencium wanginya surga. Subhanallah. Lalu bentuk ujian yang kedua yang akan dijelaskan adalah bentuk ujian, yaitu ujian yang berbentuk musibah. Contohnya, paceklik, kemarau yang panjang, kesusahan hidup, dan ditambah dengan kezaliman penguasa. Namun pemirsa, dimanapun kalian berada, perlu catatan penting yang harus kita ketahui, bahwa datangnya musibah, datangnya kebinasaan, itu bukan serta-merta Allah uji hamba karena ingin mengetes keimanannya. Tapi bisa jadi itu karena sebab ulah perbuatan mereka sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydiyakum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpamu, kata Allah, itu karena sebab ulah perbuatan kamu sendiri. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mewanti-wanti kita, mewaspadai kita akan 5 perkara yang menjadi sebab kehancuran suatu bangsa. Dan di antara 5 perkara itu yang akan kita jelaskan, apa kata Nabi? Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil maunati wa jawri sultani alaihim. Dan ketika suatu bangsa itu mengurangi timbangan, curang dalam menakar timbangan, maka Allah akan timpakan kepada mereka paceklik yang panjang, kemarau, kesusahan hidup, ditambah dengan kezaliman para penguasa. Betapa banyak di pasar-pasar, betapa banyak di negara kita Indonesia, masih banyak penduduknya mereka curang dalam menakar timbangan mereka. Mereka tidak jujur dalam muamalah jual beli. Bahkan sistem-sistem inah merebak di mana-mana, yaitu sistem riba. Betapa banyak perkara-perkara keji tersebar di tengah-tengah kita. Perzinahan, homoseksual dan lainnya tersebar di mana-mana. Begitu pula betapa banyak harta-harta zakat tidak mau disumbangkan, tidak mau diberikan kepada haknya, malah disembunyikan padahal ia orang yang mampu. Sehingga tidaklah heran suatu negara itu, khususnya Indonesia, ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh berbagai kebinasaan. Ditambah dengan informasi-informasi sekarang, harga bahan bakar, harga pasar melambung tinggi, naik. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai pemirsa, memberi tips kepada kita menyikapi semua perihal itu, menyikapi musibah-musibah ujian yang Allah berikan kepada hamba. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda yang sedikit namun memiliki makna yang agung? Apa kata Nabi? Fasbiru hatta talqauni al-haud. Maka bersabarlah siapa kamu sekalian wahai orang beriman, sehingga kalian bertemu denganku, kata Nabi, di telagaku di akhirat kelak. Oleh karena juga para ulama mengatakan, seperti Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, beliau menjelaskan, idza waqa'atil fitan walzami samt. Ketika merebaknya fitnah syubhat, fitnah syahwat, musibah di mana-mana, bencana, kebinasaan di mana-mana, maka apa kata Al-Imam Adz-Dzahabi? Maka diamlah. Artinya kita diam dengan cara kita menuntut ilmu syar'i, berbanyak amalan saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan doa kepada Allah. Semoga negara kita Indonesia menjadi negara yang baldatun tayyibatun aminah, negara yang baik, sentosa lagi aman. Mungkin cukup sekian nasihat dari kami. Semoga kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita. Kafa bihadzal kalam. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Akhirul kalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.